selamat siang. Kembali lagi di workshop Cardano Developer. Oke, saya Valdrian Evandito. Saya tutor workshop hari ini. Saya alumni Elektro, angkatan 2013, Universitas Kristen Maranatha. Ya, jadi saya lihat ada teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa baca-baca itu ya materi-materi yang udah saya share di grup WA ya. Kemudian teman-teman juga yang baru gabung, silahkan kalau pakai laptop sendiri download namanya Eternal Wallet di Google Chrome extension. Kemudian kita juga butuh Visual Code Studio dan Node.js versi 20 ya. Mungkin bisa siapkan. Dan teman-teman juga di sini yang butuh bantuan atau ketinggalan atau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk angkat tangan. Di sini ada Pak Sule ya dan Bu Rosevin. Thank you Pak Sule dan Bu Rosevin udah datang hari ini untuk bantu teman-teman di sini dan membimbing teman-teman di sini ya. Oke. Jadi saya kasih gambaran sedikit juga buat teman-teman yang baru hadir. Kita di awal itu sudah belajar tentang konsep blockchain di bulan Oktober ya, ada workshop. Tapi mungkin saya di sini nggak banyak teori gitu ya, nggak akan jelasin dari awal lagi. Nah teman-teman yang baru yang baru pertama mau belajar, saya encourage ya teman-teman untuk masuk ke Cardano Academy. Cari aja nanti di Google CBCA Cardano Academy. Jadi ini online course gratis ya. Ini untuk mempelajari konsep teorinya tentang blockchain gitu ya, dasar-dasar tentang blockchain dan tentang Cardano juga. Jadi teman-teman supaya paham, ngerti kalau ada istilah-istilah atau ada jargon-jargon yang baru dengar, mungkin harus belajar dulu basicnya di sini. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan belajar pemrograman web ya. Kalau belajar pemrograman web ya pasti sudah sangat familiar dengan HTML, CSS. Nah, di sini kita pakai HTML, Tailwind. Kemudian kemarin juga kita belajar yang namanya React ya. Jadi teman-teman di sini udah saya lihat belajar React udah lumayan jago-jago ya. Coding challenge ada yang dapat terus. Ya, jadi kemarin kita belajar React. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke yang namanya Mesh.js ya. Jadi Mesh.js ini basicnya teman-teman harus kuasain React ya, konsep React. Kalau teman-teman udah paham gitu ya kemarin gimana caranya implementasi use state, use effect, nanti di Mesh.js itu ada yang namanya wallet hook, yaitu ya juga kurang lebih sama ya mindsetnya seperti use state lah gitu. Seperti hook pada umumnya yang di React ya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan fokus menggunakan Mesh.js Web3 Library. Jadi ini ada 3 fitur utama ya. Yang pertama itu interaksi dengan aplikasi wallet Cardano. Jadi kita ada halaman web ya. Halaman web ini nanti user itu dimungkinkan untuk melakukan transaksi melalui halaman web yang terintegrasi dengan aplikasi wallet Cardano. Kemudian ya transaksi tentunya. Nah, kemudian yang ketiga akses data blockchain gitu ya. Sebenarnya nanti ada lewat API kayak nge-fetch gitu. Namanya Blockforce, tapi di sini kita nggak akan detail dulu tentang Blockforce, mungkin di workshop selanjutnya. Ya, teman-teman di sini udah familiar ya dengan konsep komponen. Jadi sebenarnya komponen itu adalah kumpulan dari tag-tag HTML yang udah dirangkai sedemikian rupa. Ya. Jadi di sini ada yang namanya Cardano Wallet. Jadi ada satu komponen Cardano Wallet itu kita udah nggak usah bikin dari nol lagi. Udah tinggal pakai ya. Jadi nanti Cardano Wallet tuh bisa seperti ini ya. Saya demokan kurang lebih. Ya ini contoh ya. Ini contoh produk yang jadi ya. Ini contoh produk real ya. Jadi Cardano Wallet tuh seperti ini yang di pojok kanan atas ya. Jadi nanti kalau diklik di sini bisa detect wallet-wallet yang sudah terinstall di extension di Google Chrome extension sini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bikin dari awal kan lumayan
effort ya. Jadi supaya mempersingkat waktu, Mesh.js ini dia udah menyediakan komponen. Oke, jadi ini di sini klik aja linknya. Nah, ini official websitenya dan juga ini dokumentasinya ya. Kita coba lihat yang wallet. Ada di React Components, UI Components ya. Oke. Nah, wallet ini ya sama pada dasarnya ada punya atribut-atribut, misalkan ini is dark, jadi walletnya nanti warnanya jadi dark mode gitulah. Terus di sini ada label, jadi walletnya bisa ada teksnya, misalkan hubungkan dompet gitu ya. Nanti kita coba praktekin. Nah, selain wallet, ada yang namanya wallet hook ya. Jadi ini wallet hook ini menyediakan informasi tentang dompet saat ini. Jadi kalau misalkan walletnya teman-teman connect atau nggak connect, itu kan kita harus tahu gitu ya, ngambilnya dari mana, indikatornya gitu ya. Terus misalkan kita pengen tahu wallet address-nya itu apa, atau enggak kita pengen tahu saldonya berapa, dan detail-detail lainnya gitu ya. Ini bisa pakai use wallet. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya browser wallet. Ini browser wallet juga basically sebenarnya konsepnya instance dan method gitu. Jadi di sini menyediakan berbagai macam metode ya. Misalkan metode untuk mendapatkan wallet address-nya itu apa gitu ya. Terus ada juga metode untuk mendapatkan saldo ya. Saldonya itu berapa misalkan. Kita bisa pakai get change address dan get loveless misalkan. Oke, ya seperti biasa kita langsung praktek. Buat teman-teman yang baru pertama kali praktek gitu ya, supaya nggak usah setup boilerplate-nya dari awal, bisa langsung clone ya, git clone repository saya ini. Oke, saya kasih tunjuk dari awal ya. Misalkan kita kerjanya di D ya, teman-teman di sini buat folder baru, misalkan workshop 15 November. Ini saya hapus dulu. Oke, misalkan bikin folder baru workshop 15 November. Buka VS Code-nya ya. Oke. Buat folder baru workshop 15 November. Nah, kemudian buka terminalnya. Biasanya saya lebih suka pakai Git Bash. Oke. Kemudian copy aja yang tadi ya. Yang ini git clone, copy aja. Jadi nggak usah setup dari awal ininya. Directory project-nya udah jadi. Ya. Nah, ini udah ada nih. Terus masuk ya. Masuk lagi ke directory project-nya. Ya. Oke. Buka terminal, pastikan ya teman-teman posisinya ada di sini, di React Next Workspace ya. Jadi kalau posisinya nggak di sini, nggak bisa dijalanin ntar projectnya, nggak bisa install juga. Nah, setelah itu kita harus menginstall berbagai macam library dan dependency ya. Nah, di sini teman-teman udah nggak usah nyari-nyari lagi ya, kita butuh library apa, butuh dependency apa ya. Jadi Mesh.js ini kita udah pakai ini ya, Mesh SDK Core versi 1.6.9, Mesh SDK React 1. Nah, ini library Mesh.js-nya ini udah ada di sini ya. Jadi nggak usah cari-cari lagi ya. Oke, halo teman-teman yang baru hadir, silakan mengambil tempat ya. Kemudian langsung buka laptopnya, langsung buka VS Code. Kita akan langsung praktek. Oke ya, nah
Ini kalau udah kita ini belum 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 ada ya. Ini baru ada listnya di package JSON ya. Kita harus install npm install ya. Jadi npm itu package manager di uh, JavaScript ya. Tapi sebenarnya ada lagi selain npm. Misalnya teman-teman suka pakai yarn, ya silahkan pakai yarn juga bisa. Oke, npm install. Ya tunggu berapa lama gitu ya. Ini proses downloadnya. Ya, teman-teman di sini yang udah bisa, mungkin bisa tolong bantu temennya yang baru ya. Oke, jadi di sini udah muncul ya node modules ya. Nah, kalau udah muncul node modules, ini dependency density seperti library udah pada keinstall semua. Nah, kita akan fokus di folder src, kemudian pages. Di sini ada index tsx ya. Jadi ini program utama kita, kode utama kita di sini ya. Kalau saya jalankan ya, jalankannya npm run dev. Oke. Di sini localhost 3000 ya web servernya. Langsung aja buka control klik ya di yang link ini http localhost. Oke. Ini ya udah jalan ya aplikasi web sederhananya. Sekarang kita udah siap praktek ya. Udah siap coba-coba sampai sini ya. Saya harap teman-teman di sini sudah siapkan sampai tahap ini ya, supaya nanti prakteknya ke depannya lancar. Oke, yang ketinggalan langsung aja angkat tangan. Nanti ada Pak Sulaiman dan Bu Rosevin yang akan membantu ya dan membimbing. Ya, jadi buat teman-teman yang di Zoom, saya rekomend. Oke, kalau majority udah ready ya, saya lanjutkan. Ya, jadi di sini kita akan coba buat navbar ya. Di bagian navbar ini nanti di pojok kanan atasnya ada komponen Cardano Wallet ya. Nanti jadi lewat komponen ini kita bisa hubungkan webnya dengan aplikasi walletnya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi structure di JSX itu selalu ada function ya. Kemudian di dalam function ada return. Di dalam return ini ada kode HTML-nya ya. Ya, di sini saya sediakan kontainer main. Oke. Kemudian di sini saya sediakan lagi kontainer div. Yang kontainer div ini bagian navbarnya ya ceritanya ya. Saya kasih komentar aja, ini bagian navbarnya. Oke.
Navbarnya warna hitam ya. Eh, saya kasih padding dulu, kasih padding 6, terus backgroundnya warna hitam, teksnya warna putih. Sementara ini dulu ya. Nah, ini kan di navbarnya ada logo ya, ada logo sama ada judul, kemudian ada komponen. Saya sediakan dulu logonya. Logonya ini ada di file public ya, di folder public di sini logonya, yang image satu ini. Nah, kalau untuk tampilkan gambar kita pakai tag HTML image ya. Nah, tapi kalau di Next.js ada opsi lain. Ada komponen image kayak gini. Itu juga sama sih fungsinya untuk kayak tag HTML image biasa. Hanya kalau yang ini rendernya lebih cepat katanya sih gitu. Menurut dokumentasinya. Jadi saya di sini pakai image, sama aja prinsipnya kayak tag HTML image. Tapi di sini jangan lupa harus import dulu image. Oke. Atributnya di sini ada source ya. Ini arahkan aja ke yang public. Ini kan saya image 1.png. Kemudian ada ininya, keterangannya logo. Panjang dan lebarnya ya 100 pixel aja. Ya, ya udah muncul ya. Nah, saya mau ininya lingkaran ya. Kalau mau lingkaran saya kasih round, tambahkan atribut class name di sini pakai tailwind. Ya, lingkaran. Oke, kemudian tambahkan judul ya. Cardano Developer Workshop. Ya. Nah, ini kan posisinya atas bawah ya. Saya mau kiri kanan. Ya, kita udah belajar di workshop yang bulan Oktober, dasar-dasar pemrograman web. Untuk layouting kita bisa pakai flex dan grid. Di sini saya pakai flex. Jadi image sama title-nya saya buat dalam satu kontainer ya. Saya satukan dalam satu kontainer, kemudian di kontainer yang isinya image sama H1 ini saya pakai flex. Ya, nah jadi kayak gini ya. Ini saya mau tambahkan margin. Saya tambahin aja margin kanan. Oke, ya. Ini teksnya saya mau lebih besar ukurannya. Oke. Ya. Nah, sekarang ini kan satu bagian ya. Saya mau tambahin yang komponen utama kita yang akan kita gunakan, Cardano Wallet ya. Jadi di sini buat nah di sebelah sini Cardano Wallet. Nah, saya buka kurung ini, kemudian di sini langsung otomatis ya ketemu Cardano Wallet kayak gini. Jadi klik aja, ini udah otomatis langsung dari Mesh SDK React ya. Terus kalau saya cek ke atasnya dia udah langsung import ya. Oke, jadi ini komponen Cardano Wallet-nya ya. Kalau kita lihat nah ada sebelah sini, oh ini masih di luar ya, masih di luar navbar. Saya masukin ke dalam kontainer yang navbar ini.
Ya, ada di sini. Nah, saya mau posisinya ada di sebelah pojok kanan atas ya. Jadi kalau mau posisinya ke pojok kanan atas, di sini saya pakai flex lagi. Oke. Nah, tapi ini masih mepet ya. Nah, saya mau ujung ke ujung. Kalau ujung ke ujung di antaranya ada space, berarti pakai justify between. Oke. Sorry, bukan yang sebelah sini, yang sebelah sini. Flex justify between di kontainer navbar yang luarnya. Oke, ini posisinya masih agak atas. Saya kasih item center. Ya, jadi ini di tengah. Nah, oke. Ya, jadi di sini udah bisa connect ya ke wallet yang ada di Google Chrome extension saya. Ini wallet saya. Oke. Ini saldonya 59 EIDA kurang lebih kalau saya connect. Ya. Nah, ini kalau di sini kenapa kok nggak sama? Ini 54 tapi ini 59. Soalnya di sini ada yang namanya collateral. Ya. Jadi di wallet ini dia menyediakan satu kolateral. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang butuh kolateral, dia pakai ini. Jadi di sini yang saldo di sini selisihnya. Ya, jadi bisa connect, disconnect. Nah, komponen Cardano Wallet ini ya ada berbagai macam atribut. Contohnya label gitu ya. Ini kan tadi defaultnya tuh Connect Wallet gitu, tulisannya. Defaultnya nih Connect Wallet. Tapi kita misalkan mau ubah ya tulisan ini Connect Wallet jadi hubungkan wallet, misalkan pakai bahasa Indonesia. Label hubungkan wallet. Oke, ya jadi ini ya. Jadi bisa custom sendiri. Kemudian kalau mau warnanya dark mode, hitam gitu ya. Is dark true. Jadi ini kita masukin value boolean. Is dark true. Nah, jadi hitam coba ini nggak tahu kenapa saya sih nggak suka lihatnya. Tulisannya ini nggak putih. Ya, jadi ini checkpointnya. Minimal teman-teman sampai sini dulu saya akan tunggu ya. Kalau ada yang butuh dibimbing, langsung aja angkat tangan. Ya, dari sini saya tambahkan sesuatu ya. Jadi pengen kalau berhasil connect, nanti di sini ada tulisan wallet terhubung ya, warna hijau. Kalau nggak connect, nanti di sini ada tulisan wallet belum terhubung, warna merah ya. Nah, di sini saya pakai yang namanya conditional rendering, oke. Oh iya, sebentar. Saya jelasin dulu sebelumnya. Tadi kan ada yang namanya wallet hook ya. Nah, wallet hook ini dia punya parameter connected yang ini nih. Kalau kita lihat di dokumentasinya ya tentang wallet hook ini ada di sini di bagian SDK, kemudian create komponen wallet hook ya. Jadi di sini kita pakai namanya use wallet. Use wallet ini dia ada parameter-parameter ini ya, wallet, connected. Nah, terus ada juga function disconnect. Jadi kalau misalkan mau disconnect, kita punya tombol sendiri bisa pakai ini. Ya, kita coba pakai yang ini ya, connect ya. Jadi kalau walletnya berhasil connect, si parameter connected ini dia value-nya true. Kalau nggak connect dia false ya. Jadi kita akan baca yang parameter connected ini.
Oke. Jadi di sini tambahin satu wallet hook namanya use wallet. Oke. Di sini di structuring keluarin parameter connected-nya. Oke. Nah, tahu walletnya connect atau nggak connect dari mana? Dari sini ya. Dari wallet hook yang use wallet ini ya. Kemarin sebenarnya di coding challenge itu secara tidak langsung teman-teman udah belajar conditional rendering gitu ya. Kalau kemarin yang ngerjain coding challenge kedua, hanya saya nggak jelasin. Ini sambil saya jelasin lagi ya. Jadi conditional rendering itu bisa pakai dua metode ya, ternary operator atau AND operator. Di sini saya coba pakai ternary operator ya. Jadi kalau misalkan connect, oh sebelumnya saya ini tambahin dulu deh ya. Saya tambahin dulu ada label ya, wallet belum terhubung. Ini warningnya teksnya warna merah. Oke ya. Oke, di sini saya mau pakai conditional rendering. Saya baca dulu ya. Saya baca parameter connected ini ya. Kalau dia nggak connect atau value-nya berarti false ya. Kalau ini tanda seru ini not ya, operator not ya. Kemudian kalau misalkan nggak connect, nah kalau misalkan connect, ini saya copy lagi yang ini, tapi nanti tulisannya wallet terhubung ya. Ini warna hijau, terus wallet terhubung. Ya. Nah ini saya conditional rendering pakai ternary operator ya. Ya, jadi ketika terhubung nanti warna hijau, terhubung ini warna merah. Ya ini conditional rendering, tapi bisa juga pakai metode kedua. Ya, metode kedua pakai AND operator. Jadi kalau misalkan teman-teman udah banyak kondisionalnya, percabangannya lebih enak pakai AND operator sebenarnya. Kalau pakai AND operator langsung aja kayak gini. Ya. Terus saya copy lagi untuk kondisi yang connect-nya value-nya true. Oke. Ya, sama ya hasilnya sama aja. Ya oke, sampai sini udah ada yang sampai sini ya, atau cobain dulu. Coba praktekin dulu ya. Atau udah ada yang berhasil coba sampai sini. Ya teman-teman, ini udah banyak yang berhasil ya sampai sini, udah bisa connect wallet. Udah pada bisa ya. Yang udah bisa angkat tangan. Oke, majority udah pada berhasil. Oke. Kita akan coffee break dulu ya sekitar 15 menit. Ya, oke teman-teman. Kita akan masuk materi terakhir ya. Jadi materi terakhir ini tentang transaction builder. Kalau tadi kita coba-coba untuk berinteraksi connect dengan walletnya. Sekarang kita akan coba transaksi melalui aplikasi webnya ya. Oke. Net gitu. Jadi sekarang saya mau pakai preview testnet. Hanya nanti repotnya teman-teman harus restore wallet lagi, tapi yang di preview testnet gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ya. Saya di sini demoin aja. Tapi teman-teman di sini masih bisa ikut coding. Nanti di rumah baru nanti teman-teman silakan praktekin gitu ya. Nah, saya di sini hapus dulu ya. Saya hapus dulu bagian ini.
Kalau enggak saya tambahin lagi di bawahnya. Saya di sini buat kontainer baru ya. Oke, jadi di bawahnya ini saya mau bikin ada dua input ya. Jadi ada input untuk masukin wallet address eh, yang orang yang akan kita kirimkan. Kemudian input kedua kita masukkan saldo ya. Kita masukkan berapa yang akan dikirim ya. Saya input pertama type-nya teks aja. Kemudian saya kasih placeholder. Oke, saya masukkan placeholder. Terus ini ada instruksi masukkan address penerima ya. Kemudian saya di sini styling, saya border aja, kasih border black. Saya kasih padding. Oke, kemudian bentar cek dulu ada ya. Ini oke. Nah, kemudian yang input kedua saya mau masukin saldo ya. Jadi ininya number, saya masukin EIDA-nya berapa, masukkan. Kemudian saya tambahin lagi satu button ya. Kalau buttonnya diklik, dia akan transaksi ya, kirim. Hmm, Nah, ini kan masih ke samping semua. Saya kasih flex.
Oke ya. Di sini saya udah sediain dua input, oke. Kemudian satu button. Ini input pertama kan address penerima, kemudian yang kedua input kedua jumlah EDA ya. Berarti saya di sini pakai use state. Saya sediain dua variabel. Pakai use state ya. Jangan lupa import use state. Nah, di sini saya buat parameter misalkan address. Kemudian yang kedua ada balance ya. Nah, ini kan ada dua input, berarti saya sediakan on change. Misalkan ini get, saya bikin function buat nerima input yang dimasukin di address on change. Yang ini buat terima balance. Tuh ya. Oke. Ya, teman-teman udah sampai sini ya. Jadi sediakan dua input dan satu button ya. Nah ya, di sini ada dua input dan satu button. Oke, jadi nanti masukin gitu ya. Misalnya kita mau kirim ke siapa gitu ya, masukin addressnya. Kemudian di sini jumlah yang mau dikirim berapa, misalkan 45 EDA. Ini wallet addressnya sini. Nah, ya, jadi di sini ada yang namanya transaction builder ya. Jadi transaction builder ini terdapat instance transaction dan nanti ada metode-metode lainnya gitu ya. Nah, tapi ini digabungin dengan wallet hook yang use wallet. Si use wallet ini kan dia punya parameter walletnya. Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya, ya, nah ini ada yang namanya wallet. Wallet is browser wallet instance. Nah, browser wallet instance itu yang mana? Browser wallet instance itu yang transaction tadi. Ini saya import dulu transaction ya sebelumnya.
Oke. Nah, kemudian next kita cari ini ya. Nah, di sini ada instance transaction. Kemudian di sini ada metode send Lovelace ya. Jadi caranya supaya kirim itu kan kita harus tahu address penerimanya apa. Di sini ada parameter recipient address atau kemudian send amount ya. Jadi ini jumlahnya yang dikirim berapa gitu ya. Oke. Nah, kemudian proses transaksi gitu ya. Jadi proses transaksi ini eh, pertama-tama kita inisialisasi dulu, alamat dompetnya, address wallet yang si penerimanya berapa, apa, kemudian jumlah EDA-nya berapa, kemudian membuat draft gitu ya, drafting, kemudian tanda tangan transaksi, sign, kemudian submit ya, kirim transaksi. Uh, nah, jadi di sini kita harus bikin satu function. Di sini saya bikin satu function, misalkan function transaction handler. Oke. Nah, si function transaction handler ini nanti di-trigger dari button ya. Jadi berarti buttonnya kita pakai on click di sininya. Ya, on click ini nanti nge-trigger si transaction handlernya. Oke. Nah, yang di transaction handler ini yang tadi yang saya jelasin yang di slide ini, dia ada proses drafting, kemudian sign transaction sama submit gitu ya. Ya, jadi saya di sini copy bagian ini aja. Tahu sebenarnya di sini udah ada ya, saya bikin. Hmm. Nah, ini kan di sini di metode yang send Lovelace dia ada dua parameter nih, recipient ada sama send amount. Saya ininya ada ADR sama balance. Ya, ini cuma nama variabel aja gitu ya, bebas. Hmm.
Oke ya, saya ini coba kirim, tapi mungkin saya cobanya kirim ke ke wallet address sendiri gitu ya. Hmm. Nah, jadi yang function transaction ini dia pasti terakhirnya endingnya itu dia menghasilkan transaction hash ya. Jadi setiap kita transaksi kan pasti ngasilin transaction hash ya. Jadi ini transaction hashnya. Ini saya coba console log aja ya buat nunjukin hasilnya. Eh, eh, oke, saya coba di sini transaksi ya. Ya walaupun hanya kirim ke address sendiri, karena saya nggak ada wallet yang lain yang preview cuma ada satu ini. Atau teman-teman mungkin udah ada yang coba bikin wallet address yang di preview testnet, boleh kirim ke saya addressnya. Eh, hmm, ya, jadi ini saya coba ya kirim ke address ini. Oke, saya kirim 1000. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya selalu konekin yang simbol apa colokan ini. Jadi nanti kalau dia transaksi pasti minta tanda tangan. Jadi kayak gini nih. Begitu button diklik ya, button diklik nanti kan dia nge-trigger function yang ini mana nih? Dia akan nge-trigger function yang TX handler gitu ya. Nah, ketika nyampe yang ini nih yang sign TX await wallet sign TX, nanti dia otomatis minta tanda tangan kayak gini gitu ya. Kalau kalau kita close sebenarnya nanti dia return error gitu ya karena gagal di tanda tangan kayak gini. Hmm, coba lagi. Nah, ya, pasti dia request tanda tangan. Ya, ini saya sign. Oke, nah ini transaksi berhasil, outputnya berupa TX hash ini ya. Nah, dari sini TX hash-nya asalnya dari sini. Nah, kalau udah muncul TX-nya, transaksinya berhasil gitu ya. Hmm.
Oh ya, saya mau ada pembahasan sedikit yang coding challenge. Tadi sih menarik ya teman-teman, banyak yang pakai caranya itu use effect ya, pakai cara use effect ya. Nah, ini saya mau kasih tahu yang saya sendiri buat. Ini saya nggak pakai use effect. Nah, jadi memang nggak semua kasus harus pakai use effect gitu. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di sini sebenarnya saya cukup pakai use state aja. Nah, jadi kalau saya metodenya adalah eh, kalau si Cardano Wallet ini, nah di Cardano Wallet ini dia punya yang namanya atribut on connected gitu ya. Jadi ketika walletnya connect, si yang ini kan event handling ya, ini kan event handler ya. Event handler si on connected ini, jadi kalau ininya connect, dia akan nge-trigger function handle connect nih. Nah, jadi saya nge-get address sama nge-get si balance-nya tuh di sini di function handle connect. Nah, kenapa? Karena saya lebih suka caranya itu stepnya lebih sistematis kalau kita make sure si walletnya itu connect dulu, baru kita tarik datanya, baru kita tarik informasinya. Kalau kalian kan pakai use effect kan, kalau use effect tuh langsung narik data setelah di render gitu. Jadi ya ada kemungkinan yang data yang kalian tarik mungkin ada wallet ke satu atau kedua kemana gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih make sure dan kelihatannya lebih efisien, lebih simpel kalau caranya gini. Jadi make sure walletnya connect dulu, cukup pakai pakai ini nih on connected. Jadi si komponen Cardano wallet itu udah nyediain event handling yang ini on connected, trigger handle connectnya. Nah kalian cek address sama saldonya di sini. Ya ini tips aja dari saya gitu ya. Karena di mini hackathon itu kan kalau kita baca ada kriteria penilaiannya kayak clean code gitu ya. Nah, ini sekalian bahas mini hackathon sedikit gitu ya. Mana ya? Nah, ini yang poin E ada kualitas code ya. Bentar. Ini kayaknya saya ada salah tulis ya. Sorry, ini saya agak ada salah tulis. Nanti saya akan revisi ya. Jadi kualitas code itu seberapa efisien teman-teman membuat code-nya gitu ya. Kemudian kemarin kan udah yang waktu hari pertama itu kita belajar yang namanya komponen ya. Jadi komponen itu kalau ini kan kita nggak nerapin konsep komponen gitu. Jadi ini semuanya disimpan di sini. Kalau teman-teman bisa bikin lebih simple di kode utamanya, gimana caranya kayak ini ya. Ini image sama satu bagian ini ya bisa aja disederhanain jadi satu komponen gitu ya. Itu juga jadi penilaian tersendiri gitu ya untuk di poin E kualitas code gitu ya. Ya oke sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau mudah-mudahan paham ya semuanya.